Halo guys, buka trading. Memang nilainya nggak seberapa, cuman dikasih kesempatan di sini mau nggak seberapa, tapi kesempatan untuk mendapatkan pengembalian itu ada. Cuman ya butuh lebih kerja keras lagi dibanding kurir beneran. Di sini lebih ekstra lagi dapetin duitnya. Kalau kurir ya terbatas lah, waktunya pagi sampai sore dapetnya segitu udah. Kalau di sini bisa sampai pagi lagi nggak tidur. Rambutku aneh ya. Jadi ini udah hari keberapa ya? Aku dari join ini tanggal 25 ya. 25 1 2. Ini minggu ketiga. Minggu lalu ya hasilnya segini aja sih, nggak bagus. Kadang sehari loss juga, kadang dapat gitu. Dan ini hari ini dapatnya dikit, cuman aku nganjing di sell. Ini dari kemarin dia nggak gerak. Pikirku dapat gitu ya. Ini cuman turun sedikit sih, 3% ya, tapi ya memang dapatnya 20.000 30.000 cuy, nggak gede. Ini kameraku nunduk sendiri. Nah, oh iya, ini Indodax ada mode pro bro, akhirnya setelah sekian lama bro. Aku juga, karena aku belum tahu sejak kapan adanya, aku juga nggak tahu ya. Terus dari 2016 aku masuk ke sini ya, dari Bitcoin VIP ya. Sampai sekarang 2016, tapi nggak terus-terusan trading aku trading kalau lagi rame kayak gini akhir tahun trading sih saya nggak gitu amat, nggak fokus terus gitu loh, kecuali emang rame terus ya fokus gitu. Cuman akunya ini karena apa ya, karena emang ada kesempatan untuk kembali ke sini, aku kesini lagi. Siapa tahu buat menyelesaikan masalah di masa lalu, jadi diselesaikan di tahun depan. Semoga aja selesai, targetnya begitu sih, tahun depan selesai biar enak hidup ini bos. Tapi alam ya, fitur pro aku juga nggak tahu ya. Nggak gitu ini ya, aku fiturnya apa aja kayak sama aja, cuman kok klik BTC coba, ini bisa dipencet nggak sih? Oh bisa tuh. Kalau misalkan aku klik LTC, dia shortnya langsung ke atas, enggak? Dia tuh nggak ada auto shortnya kalau misalkan kita short by ini nih, apa namanya, last price atau enggak sama ini nih, change apa itu? Mommy ya. Dia LTC. Kalau misalkan aku klik di bawah ya, bentar ya, ini aku scroll ke bawah dulu ya. Ini tipis banget sih scrollnya ini bro. Ini apa nih? Selo. Dia tetap di selo ya. Ya. Kalau misalkan aku short begini, Zeta 9%. Dia auto naik nggak sih tadi di sini? Perhatiin nggak? Naik ya ini ya, atau short ya, jalan nggak sih? Jalan kayaknya ya. Aku sih nggak pakai sih bro, aku masih pakai mode web biasa sih, normal. Kalau model begini kan cuman single layar toh ya, single monitor ya, nggak bisa dapat ya, jadi nggak dapat lah bro. Nanti aku lagi dengerin lagu. Oh iya, beberapa waktu yang lalu ya Indodax ada kena hack, dan 2 hari kembali semua utuh, duitnya kembali utuh, nggak ada yang dikurangin, utuh. Luar biasa buat Indodax, nggak ada member yang dirugikan. Ya rugi waktu sih, cuman ini kan halangan ya, nggak ada yang mau, orang mau dimaling ya.
Itu udah luar biasa banget secara penanganannya, dibalikin juga. Wow, Indodax terpercaya lah sekarang, makin yakin di Indodax lah. Dia dari awal memang punya jaminan sih buat balikin itu, nggak kaleng-kaleng lah bro. Aku bingung loh, ini fitur kayak begini beneran ya, malah karena udah bertahun-tahun kali ya, bertahun lamanya pakai fitur yang kayak gitu, jadi ketambahan begini agak bingung. Selama hampir 3 minggu apa aja ya, intinya kalau dibanding yang sebelum-sebelumnya ini ada pergerakan, jadi kayak hidup aja. Satu hari itu apa sih ada sekali aja, kayak sehari itu pasti ada sekali koin yang di pom itu naik. Ya ini kerjaan bandar kali ya. Pokoknya sehari itu ada itu 4 atau 5 koin gitu pasti ada. Ya kita pinter-pinter aja memposisikan diri aja, bisa nyangkut bisa dapat untung. Aku sih nggak ngambil banyak masalahnya, jadi kalau bilang untung banget nggak, ya normal aja. Modal kecil mau ngomong gede ya belum bisa untuk saat sekarang bro. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Aku mah perlahan bro ini bro. Ibaratnya kalau bayi itu masih ngerangkak-rangkak dulu lah, ini mungkin lagi belajar berjalan aku bro, masih hemat gitu, dan nggak bisa jor-joran ya, emang nggak bisa. Mas dapetnya cuman 50.000, 30.000, kadang 5.000 aja tak ambil. Transaksi kecil bro. Kemarin aku mau nunjukin ini paket hemat mode trading nih bro. Paket hemat nih pakai komputer kecil nih ya, pakai komputerku yang abal-abal itu, apa namanya ya, ntar tak kasih tak tunjukin dulu. Kok nggak ada ya, ini saking banyaknya sih aku punya ini foto nih. Tak ini filter dulu ya, mau video bros. Tuh kemarin udah tak disiniin kok nggak ada ya. Nih paket komputer paling hemat nih cuy, nih paling hemat bro. Nah, ini kita bahas di sini aja sekalian ya sini. Nih modal ini murah banget bro. Nah ini kasih tahu ya, tipe di bawahnya itu mainboard ini cari waktu pas diskon kan 800-an ribu, sekarang udah turun jadi 750.000 tuh, 750.000. Ini Xeon prosesornya ini mainboardnya 750-an ribu, prosesornya cuma 70.000-an. Coba lu hitung dah, ini paket hemat trading tuh hemat banget sehemat-hematnya, bener hematnya, nggak kira-kira bos. Mainboard 750.000 plus prosesor 70.000-an, cuma 820.000 ya. Memori bekas bro, ini ada yang versi DDR4 sama DDR3. Kalian ambil yang versi DDR3 aja. DDR3 itu memori bekasnya kemarin berapa ya, 150.000-an kok nggak salah, itu yang 16 GB atau berapa gitu loh. 16 GB itu 16 GB 150.000-an lah. Coba kalian cuma beli 1 biji aja deh di 16 GB ya, kalau sekarang mungkin 2 lah ya, jadi 100 ya 150 atau 150 ya, ya 300.000 kali ya, jadi 32 GB nih tambah 300.000 nih. Ini mahal itu ya, mode 1 juta nih bro, plus GPU-nya pakai NVS namanya, Nvidia Quadro NVS atau NVS kalau salah sih, mana ya, asem sih ini aku play nih. Tuh. Kalau heatsink kan model heatsink itu fan-nya itu lah yang biasa aja lah, nggak usah nyampe yang bagus-bagus lah. Hemat beneran ini bro. Ini bisa dual monitor nih. Kalau misalkan mau mulai ya, mulai sekarang atau
ini nggak ngaruh cuy, mau kapanpun market begini-begini aja bro. Nggak akan pergi kemana-mana bro. Mau istilahnya aduh harusnya ikut Bitcoin dari dulu ya, masih harga 30 jutaan ya, enggak ada bedanya, sama aja kita mah. Kalau saya ya, kalau ngomong begitu ya, wong kita cuman ngambil berapa persen. Waktu pas ngelewatin hari-hari dia mau ke 1M aja udah berdarah-darah gitu kan, kita mau ngomong apa. Nah ini sama VGA ini nih, VGA ini merah banget nih bro. Nah ini NVS ini quadro ya, ini 512 MB. Ini kalau dipasangkan di sini bro, 2 biji, ini ada 4 nih, semuanya bisa langsung connect bro. Masa gini loh, VGA nya 2, nggak pakai sambungan kabel, langsung dipasangkan, kita bisa langsung pakai semua itu VGA. Ini portnya tadi kemarin aku coba, ini 1 2 3 4 pasang langsung connect. Tak coba satu, ini connect, nggak usah di reset, langsung connect semua, connect kan. Ini 512 doang sih, harganya cuma 100 ribuan, tapi aku kemarin udah dapat harganya 75 ribu itu, yang hampir tambah 100 ribuan loh. Tuh, modal 1.200.000 tuh dapat komputer sekencang ini bos. Lagi beruntung dapat VGA aku tuh dapat 100 ribu tuh bisa main ini Rush. Ini aja udah terlalu OP nih. Ini yang dipakai ini baterainya cuma 77 watt bro, cuman buat trading itu 60 70 watt lah, nggak nyampe gede-gede banget. Gokil kan, murah banget gila. Listrik seharian tuh kayak nggak kepake apa-apa, kayak ngalahin kulkas standby aja sama kipas lu deh, kipas di dinding, kipas di dinding lah, lebih bos itu kali ya, yang Hexos itu ya, yang 24 jam ya. Ini hemat beneran, rasanya hematnya nggak kira-kira, berbanding jauh aduh di tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu aku rasa beli hardware tuh mahalnya nggak kira-kira untuk spek yang aku mau ya. Yang kayak sekarang ini udah cuman nggak nyampe 1 juta. PSU 600 ribu, kalau misalkan mau bekas ya 600 ribuan tuh, nggak nyampe 2 juta kan, 1.800.000 sekian loh, aku hitung nih. 1.820.000 nih. Udah dapat PSU, udah dapat VGA, udah dapat memori ada 32 GB bos. Kalau harddisk, kalau mau ngerakit utuh ya gila aja sih ya, nggak pakai harddisk ya, NVMe sekarang mah harddisk kayaknya udah nggak perform bro. Kita coba totalin ya, sama heatsink kan belum punya nih. Heatsink itu 150 ribuan, 160 lah, ditambah NVMe yang 120 apa itu cuman, kalau 250 giga berarti 120 ya 120-an giga, 120 ribuan lah. Misalkan ambil yang 28 giga nih ya, anggapnya 150 ribu, atau yang ya cari yang biasa aja yang bekas 200 ribu lah. 200 ribu itu dapat 256 giga ya, 200 ribu, 2.180.000. Wow. Terus monitor bekas cuma 800 ribuan, 600 700 800 itu udah FHD ya, ya agaknya 800 lah, nggak nyampe 3 juta bos. Kelihatan nggak? 2.890.000-an dah. Mukaku nyenong tuh 200. Itu paket komputer kayak gini. Kebetulan karena aku memori udah punya nih, memori masih ada banyak nih, kan aku ada punya 10 X di komputernya. Aku mau jual-jual, nanti aku mau foto lagi itu memori. Waktu itu aku jual memori notes ya, sempat ada konflik ya, emang nggak ada garansi, nggak ada tes, semua udah nyala waktu itu juga, dan sekarang aku tes nyala semua. Waktu aku jual murah berapa, 150 karena 100, nggak nyampe 200 lah itu, dia orang ambil 2. Ini sekarang aku mau jual di 300 ribuan tuh, fix nih. Masih ada 1 2 3 4, ada 10 tuh bos. Kita jual aja semuanya 10 bos, 10 3 juta tuh buat modal bos. Wah, 3 juta nih jual-jual memori nih.
Aku ada memori DDR4 masalahnya 2 biji 8 giga. Memori aku nggak butuh-butuh banget bro masalahnya bro. Istilahnya itu kalau ini kan aku dulu tuh punya resource tuh udah over resource lah. Karena aku dulu punya big project kan, mimpi segede itu coy. Dan jatuhnya makin besar mimpinya, jatuhnya juga sakit bos. Lihatin tuh, memori yang aku pakai nih buat record, buat buka trading. Dan ini yang kepake aja cuman 8 giga. Berarti 16 giga itu cukup, nggak terlalu gede buat apa gitu loh. Terus kalau CPU ini sebenarnya prosesor juga udah nggak apa ya, terlalu banyakan juga kalau prosesor, karena prosesornya murah aja bos, karena terlalu murah. Ini aku juga beli prosesor mah. Ini prosesorku 2 biji udah aku jual juga nih, tapi belum laku ya. Yang belum memori yang aku belum ini, belum aku jual. Jadi yang over resource aku jual semua. Nggak penting. Sesuatu hal nggak penting aku kurangin. Mendingan aku masukin di sini buat puter-puter lah duitnya lah. Ya ini yang dulu kan nggak laku-laku ya. Ini kan mumpung ada yang laku gitu loh. Ini kupingku sakit banget, kenapa ya? Ini kalau bisa kejual kan lumayan bos. Lumayan banget buat nambah di sini, buat nambah power. Kalau nggak ada power di sini rugi sebenarnya kalau dari sisi waktu rugi banget nungguin recehan. Untuk kesempatan di sini ya. Ini kan kesempatan kan cuma di akhir tahun. Oh iya, iya. Di akhir tahun kan. Di akhir tahun itu nggak terus-terusan. Iya. Kalau ini kan bisa 2 tahun sekali, kalau nggak di akhir tahun nggak di awal tahun kan. Kesempatannya cuma segitu toh. Iya jatuh nanti. Jadi semua harus dihitung-hitung lah. Ini kesempatan juga kadang nggak datang 2 kali gitu loh. Makanya sebenarnya mau tak lego di tahun lalu ya, di tahun yang lalu, di sekitar bulan yang sama kayak gini aku tuh jual semua loh. Motor ya, aku ceritain di video sebelumnya, motor, monitor semua tak tawarin bro, cuman nggak ada yang laku. Waktu itu masih Bitcoin di harga 200 jutaan ya, 250-an, pokoknya masih di bawah lah. Itu aku udah tawarin semua, itu aku mau masukin sini semua beneran ya. Itu cuman ke liquid total itu kira-kira ya nggak nyampe 15 juta bro, bayangin aja loh. Total ya, yang ditawar aja, yang maksudnya yang laku aja, yang isanya aku nawarin motor, komputer itu misalkan itu nggak ditawar tuh, misalkan aku udah pengen di atas 25, itu nggak nyampe 15, makanya nggak dilepas gitu. Ya sebenarnya menyesal apa enggak, yang bilang menyesal atau enggak ya itu udah market begitu ya. Itu pun juga udah bertaruh. Kalau misalkan aku tahu di masa depan, aku waktu itu ya yakin aja ini Bitcoin pasti naiknya masih tinggi. Tapi kan itu kan bertaruh juga kan. Kalau misalkan Bitcoin nggak gerak, habis lah aku. Nggak punya motor, nggak punya apa-apa. Tapi kalau dibandingkan sekarang, ternyata Bitcoin bisa naiknya berkali lipat gitu ya dari tahun lalu sampai sekarang ya. Ya itu kan masa depan ya, masa kita melihat masa depan yang kayak begini setinggi ini berarti kita menyesal di masa lalu, kan nggak mungkin ya. Kita hidup di masa lalu, sekarang udah bertaruh nih Bitcoin ini udah 1M, mau bertaruh semua enggak nih gitu kan. Sama aja mau naiknya sekarang atau dulu, kita ngeliat nilai segitu udah tinggi dan sekarang lebih tinggi lagi. Dulu sempat jatuh bakal lebih murah, ternyata bisa lebih tinggi lagi gitu. Tapi secara dewasa ini udahlah, ini sih udah oke lah, pikir nggak terlalu inilah, nggak ini banget lah. Kita ngocehin jam berapa nih? 20 menit bro. Kita ngobrol, rindu lah sebenarnya, kangen banget tuh, udah merindukan hal ini tuh udah sejak lama banget. Dan semoga dikembalikan lagi posisiku di saat itu, atau lebih tinggi lagi dibanding waktu itu. Kalau nggak begitu ya udahlah. Ini udah berapa ini hari Minggu, seminggu ini aku nggak ngambil paket bro. Apa 2 minggu ini ya, kemarin ngambil 1 tok sih, sebelum 1 harus sih minggu lalu atau minggu ini ya. Minggu lalu tuh udah dikonfirm sih, katanya bang minggu besok sih kayaknya bakal ada di 2 atau 3 gitu.
Dua tiga orderan gitu. Tapi nggak jarak jauh, nggak di kontak, cuman di hari Jumat lalu kayaknya di kontak kan. Oh bilang sorry bang lagi libur, waktu itu kan market lagi gerak kan. Udah nganter ya kan, takut ke momennya keliwat sih, nggak gede banget juga sih argonya. Cuman ngambil satu ya sudahlah, rezekinya udah diatur kali ya. Kayaknya aku udah berusaha ugal-ugalan juga hasilnya nggak seperti yang itu. Tengah 11 bro, mau makan dulu, cari makan lah. Terima kasih.